Ya kebetulan kalau berbicara sejarah kan Abah bukan pelaku sejarah ya. Sampai sekarang mungkin Abah tetap belajar ya, menjaga sejarah, meneruskan sejarah, ya menjadi penikmat sejarah salah satunya. Mungkin karena bukan waktu yang sebentar ya kalau menurut Abah. Karena ya kita ngambilnya dari rumahnya aja. Karena setahu Abah rumahnya dulu masih rumah panggung semuanya. Belum ada rumah yang permanen ya, karena ini udah di tengah-tengah kota. Jadi mungkin masyarakat adat di sini menyesuaikan lah. Jadi rumahnya tidak harus panggung. Kebetulan ya kalau berbicara sejarah rumah panggung juga dulu banyak penelitian ke sini. Itu di abad ke-16 sudah ada. Sekarang abad 21. Berarti bentuk rumahnya pun udah 500 tahun. Makanya Abang nggak bisa bilang awalnya dari tahun berapa, tanggal berapa, itu nggak ada. Karena di Cirene di adat nggak ada budaya tulis, ada ya budaya lisan. Itu sekitar 500 tahun. Ya tetap menjaga tradisinya, menjaga ritualnya, menjaga alamnya, ya menjaga budayanya. Filosofinya memang sudah tertulis ya di balai adat itu, di tempat itu ada. Intinya biar nggak punya sawah asal punya padi, nggak punya padi asal punya beras, nggak punya beras asal nanak nasi, nggak nanak nasi asal makan, nggak makan asal kuat. Artinya kekuatan itu kan diberikan oleh yang maha kuat, yang maha kuasa. Lalu kebetulan Cirende punya makanan lokal, termasuk umbi-umbian. Jadi bukan hanya singkong. Yang dikonsumsi oleh Abah itu tidak hanya singkong. Karena hasil bumi di Cirende itu, hasil pertanian itu cukup banyak. Ada singkong, ada talas, ada ganyong, ada sorghum, ada hanjeli, ada ubi-ubi yang lain gitu. Itu bisa diolah sama sesepuh kami dan bisa dikonsumsi. Iya, paling terkenalnya singkong, karena singkong mungkin kalau diolah hampir nggak ada limbah, nggak ada yang kebuang. Dan kenapa milih singkong itu, karena ya di sini petaninya petani singkong. Memang kemarin ada yang aneh ya kalau Abah berbicara. Kalau Abah lihat sebetulnya mah bukan hanya, karena Cirende begini, Cirende itu dulunya bukan miskin. Beralih ke singkong itu bukan miskin. Karena rata-rata di sini punya sawah, punya lahan pertanian, dan bukan tidak kebeli beras. Tapi ini sebuah tuntunan, ini contoh untuk negara. Tidak harus beras untuk makan. Daripada kita ketergantungan dengan beras, berarti kita ketergantungan terhadap luar negeri. Karena berasnya impor. Kalau kita ketergantungan dengan beras, kita harus melihat alamnya. Alamnya utuh nggak di negara kita? Nggak utuh alamnya. Lahan pertaniannya menyusut karena yang ada justru bentuk bangunan. Kan itu lahan pertanian. Ada dua permasalahan yang kita harus bisa merubah mindset atau pola pikir atau pola makan. Apa yang harus dirubah pola pikirnya? Jadi masyarakat tidak harus makan beras. Singkong pun ya Cirende kalau berbicara sejarah mungkin sampai hari ini, menit ini itu udah 107 tahun. Usia Abah udah 63 tahun. Dari lahir nggak pernah makan beras. Contoh di warung Abah, karena Abah punya usaha warung, usaha kecil, nggak ada makanan dari beras. Karena Abah punya anak, Abah punya cucu. Seperti itu. Kalau Abah itu sebetulnya konsep bukan hanya masyarakat adat yang ada di Cirende. Semua masyarakat adat yang ada di negeri ini pasti mereka lebih dekat dengan alam. Kenapa harus lebih dekat dengan alam? Karena alam semua kebutuhan manusia hidup itu semua dari alam. Bukan hanya untuk ketahanan pangan. Kalau kita berpikir lebih jauh, yang namanya alam itu semua
Yang namanya yang udah jadi tas, jadi sepatu, jadi pakaian, itu kan semuanya dari alam. Apalagi termasuk obat-obat, kan itu proses alam gitu. Jadi kalau berbicara alam itu, mungkin kalau di Cirende itu alam itu bagaikan seorang ibu yang memberi segalanya untuk kehidupan manusia. Bukan hanya untuk masyarakat adat. Kita berpikir lebih jauh, kan semua kebutuhan manusia hidup kan dari alam. Ya kalau di Cirende mungkin sederhana, Abah tidak mau alamnya rusak. Karena di situ kan kalau alam identik dengan lahan pertanian kan. Petani itu kan peta ya. Petani itu awal dari bahasa peta. Jadi hutan itu udah dipetakan sama petani. Mana untuk menjaga keutuhan alam, termasuk hutan tutupan, hutan larangan, itu sama sekali nggak bisa dipakai lahan pertanian. Petani hanya bisa memilih atau punya konsep petani hanya bisa bercocok tanam di hutan baladahan. Hutan baladahan itu hutan garapan. Intinya yang sederhana untuk menjaga supaya tidak terjadi banjir, terjadi penyikisan tanah, terjadi longsor. Karena pola pikir masyarakat sekarang beda. Yang sudah terjadilah longsor, malah menyalahkan alam. Padahal kita yang salah, tidak bisa menjaga alam. Karena kalau bahasa Sunda di situ udah jelas. Ada yang namanya Gusti nu asih, alam nu ngasah, manusia yang ngasuh. Gusti mah asih, Gusti itu Tuhan. Kalau di adat itu mereka asih, mereka punya kasih sayang memberikan alam. Kan kita mah nggak bisa bikin alam, tapi alam diberikan oleh Tuhan. Ya di alam itu diasah. Kenapa diasah di alam itu? Diasah itu dalam arti ada yang ditanam, ada yang nggak ditanam, semua tumbuh. Lalu tugas yang terakhir manusia yang harus ngasuh. Ngasuh itu menjaga. Alam itu jangan dirusak. Karena kalau masyarakat alamnya rusak, berarti masyarakatnya tidak ada. Karena tidak bisa menjaga alam. Jadi intinya semuanya yaitu lebih ke menjaga keutuhan alam. Jangan sampai mata airnya jadi air mata. Masyarakatnya kesedihan. Airnya hilang. Itu yang menjaga alam. Itu aja. Teknologi itu ya kalau Cirende kayaknya sangat-sangat dibutuhkan. Majunya zaman itu sangat dibutuhkan. Teknologi sangat dibutuhkan. Pendidikan apalagi kan gitu. Kalau kita bandingkan Cirende dengan Baduy itu sangat berbeda. Baduy sama saudara Abah. Kaitannya apa dengan Baduy? Tentang ajaran. Karena mereka juga sama Sunda Wiwitan. Baduy tidak boleh sekolah. Baduy tidak menerima yang namanya teknologi. Baduy tidak mau masuknya ke majunya zaman. Itu Baduy tidak mau. Tapi Cirende bisa menyesuaikan diri karena mereka berpikir ya udah di tengah-tengah kota. Walaupun ya teknologi mereka diadopsi, walaupun ya sangat berat sih sebetulnya Mbak Abah di Cirende menjaga keutuhan adat. Tapi kita jangan sampai kalah dengan majunya zaman. Jangan sampai kalah dengan teknologi. Jadi kalau di adat di Cirende ya anak-anak adat udah menggerakkan teknologi, ya Abah titipkan ke orang tuanya. Ibu bapak ini tolong diawasi. Putra ibu putra bapak udah menekan teknologi. Maksudnya supaya tidak berlebihan penggunaannya. Karena tidak sedikit anak-anak yang di perkotaan ya budaya yang hilang begini. Iya, budaya yang hilang begini. Zaman Abah itu nangis itu mau makan. Nah anak-anak sekarang nangis itu nggak mau makan, pinginnya main HP, itu yang budaya yang hilang gitu. Tapi kalau Cirende ya, berupaya lah, karena Cirende ini kunjungannya bukan hanya dalam negeri, 10 perwakilan negara asing masuk ke Cirende. Kan mereka bawa budaya masing-masing. Lalu universitasnya masuk ke Cirende ada Jepang, ada Korea, ada Hong Kong, ada Zimbabwe, dan ada ini salah satunya Universitas Teknik Malaysia itu masuk. Itu mereka mau budaya masing-masing. Tempat Cirende ya sangat bijak. Kalau memangnya budaya mereka dibawa ke sini bisa diterapkan di adat, ya diterapkan. Kalau memang tidak cocok negatifnya ya jangan diterapkan. Karena ya
adat pun tetap harus punya jati diri sendiri, seperti itu. Jadi memang tidak begitu terpengaruh. Kalau segi pendidikan ya mungkin anak-anak adat di Cirende ada yang udah jadi sarjana, ada yang masih kuliah. Kalau Abah harus bercerita, ibu-ibunya ada yang jadi PNS, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara. Cuman Abah menyampaikan boleh itu karir sementara. Kalau sesudah pensiun, pengabdian terhadap negeri, ya Bapak Ibu jangan lupa dengan lahan pertaniannya. Jadi kembali ke lahan pertanian. Bahkan kalau Abah harus sampaikan, di sini ada anak tokoh namanya Abah Asep Wardiman, itu masuk di Paniten. Itu mereka kayaknya kalau Abah lihat, mudah-mudahan mereka ada di rezekinya, itu calon jenderal. Karena mereka masuk admin. Itu kan tidak tertutup dari segi pendidikan, tapi mereka tidak melupakan tentang sejarah, tentang warisan, tentang budaya, itu mereka tidak akan hilang. Menurut sejarah kan kita sejak awal 1918 sesepuh kita menggagas untuk bukan berhenti babasan di mah yuk orang pindah dahar orang simpen Kersanyai itu sosok Dewi Sri ya, orang simpen Kersanyai orang pindah dahar. Nah sejak tahun 1918 masyarakat Cirende mulai mengkonsumsi yang namanya jagong, talus, hui, gembreng, ganyol, sukun, pokoknya selain dari padi-padian. Itu adalah salah satu bentuk protes kita kepada penjajah. Karena apa? Orang Cirende sawah boga, sawah lalega, tapi henteu boga pare. Karena padi kita dirampas sama company. Itu salah satu bentuk perlawanan kita. Ya sudah, kita pindah dahar weh. Malahan sesepuh kita juga dulu ya bolak-balik penjara loh. Karena masalah pindah dahar itu. Karena kita tidak lagi menanam padi. Kita dianggap pemberontak. Tetapi sesepuh kita dulu tetap bertahan dari 1918 ya. Nah, tahun 1924 baru ditemukan cara pengolahan sampe. Kalau sekarang mungkin teknologi tangannya ya. Sampe diparut, diperas, dijemur, jadilah sangun. Bahasa sininya mah sangun, bahasa lokal sini mah rasi, diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional. Biar orang gampang dengan akronim BRASINKONG. Nah, sesepuh kita juga dulu ya, kenapa kita memilih berpindah
dahar tehnya. Karena sesepuh kita mempunyai apa ya, pola pikir yang dahsyat, yang smart loh. Jaganing geto mah atau besok-besok hari mah tanah amparan kita teh alam semesta lah ya. Bakal heurin ku tangtung. Alam semesta kita akan penuh sesak lah. Tangtung itu bisa berupa tangtungan kita manusia dengan asumsi populasi pertambahan penduduk. Dan yang kedua, tangtungan berupa bangunan. Sekarang kan sudah, malahan dari dulu juga kan, populasi penduduk malah bertambah banyak. Terus populasi bangunan ya banyak beralih fungsi lahan, sawah jadi kompleks, sawah jadi mall, sawah jadi pabrik, sawah jadi naon, sawah jadi itu kan. Yang katanya negara kita negara agraris, tapi kenapa sih yang negara agraris kok impor berasnya loba-loba pisan, loba-loba teuing gitu loh. Nah, sesepuh kita di sini benar-benar canggih kan otaknya kan ya. Ya makanya dahar sangu sampe adalah warisan. Kita harus tetap jaga. Orang tua kalian di rumah pusing. Pak, beas naik deui nih. Ya. Makanya sesepuh kita juga mengajarkan ada salah satu falsafah mungkin ya yang sampai sekarang kita pegang teguh. Teu boga sawah asal boga pare. Ngerti ya? Teu boga pare asal boga beas. Teu boga beas asal bisa nyangu. Teu nyangu asal bisa dahar. Teu dahar asal kuat dan nguatkeun mah maha kuat Gusti Nu Maha Tunggal. Pemahamannya ya yang tadi kembali lagi ke yang negara kita negara agraris, katanya memang kita harus terapa ya kecanduan yang namanya nasi beras ya. Kalian yang notabene orang kota pagi-pagi sarapan kupat tahu, jam 10 ngomong belum makan. Mana rasa hormatnya kepada yang namanya kupat tahu yang telah memberi kalian kekuatan walaupun hanya beberapa jam. Mana bentuk hormat kalian? Itu kearifan lokal di sini. Proses pengolahan sangueunnya. Nah tadi Mang bilangan dari sejarah ya. Tahun 1924 baru ditemukan teknologi pengolahan sampe. Ya. 1924 sorry salah. 1924. 6 tahun itu dari 1918 sampai 24 itu proses penjajakan mungkin ya. 1924 baru ditemukan dari sampe menjadi sangueun. Nah malahan yang menemukan teknologi pengolahan sampe itu yang bernama Abu Omah Asnamah mendapatkan gelar pahlawan pangan dari pemerintah. Bangga nggak loh? Tahun 1964 beliau mendapatkan penghargaan pahlawan pangan. Beliau yang menemukan pengolahan sangueun. Sampai di Cireunde bisa berubah ratusan bahkan ribuan nama. Sampai selain menjadi sangueun, malahan sesepuh kita juga yang menemukan teknologi pengolahan sampai situ sampai sekarang apa ya? Yang dia yang membuat suatu produk warisan ya. Tetap kita jaga. Warisan sesuatu yang tak ternilai, betul? Harus dilestarikan. Ya iyalah. Nah, proses pengolahan sangueun atau proses pengolahan rasi lamun ceuk bahasa gayana mah sok simple and so easy loh. Sumpah. Ya. Pengolahannya sampai kita mengenalkan pengolahan rasi kepada mereka yang ingin mengetahui dengan sebutan dengan istilah 7D. 7D ya. Sampena dipesek atau dikupas. Singkongnya dicuci. Singkongnya diparut. Singkongnya diperas. Singkongnya dijemur. Singkongnya ditutuk dan diayak. 7D. Ditutuk teh di tumbuk
Nah ya. Nah, proses pengolahan sampai mudah ya. Dipesek, diparud. Kami orang bikin comro, kami di Kuningan mah lain comro, di Kuningan mah Asmun. lain. Asmun deh. Gepe. Gepenya gitu. Ya itu jangan dibahas. Diparud, diperes acina. Nah, hasil pemerasan itu yang jadi bahan baku teh. Dijemur. Setelah kering kan guguruntulan, ditutuk atau ditumbuk. Setelah ditumbuk diayak. Ada yang masih besar, tumbuk lagi. Nah, hasil dari ayakan itu jadilah sangun rasi. Nah, sangun eta atau rasi eta, cara pengolahannya juga gampang. Hanya tinggal pakai air dingin saja, digalo, terus disepan. Jadilah nasi singkong, sangu sampe. Lauknya mah sama. Jengkol. Bener jengkol. Sambal asin, lalap, gepuk, kerupuk, sami. Terus gitu. Mudah kan? Udah. Oh, katuh. Lupa. Nanya nama. Oh iya, oke. Nanti perkenalan. Oke, mohon haturan Wilujeng Sumping di kampung tercinta kami, Kampung Cirende. Halo Wilujeng Sumping, nepangkeun wasta rei ya. Namun hidup yang mangwe, mangrei. Saya di sini sebagai warga yang yang mendedikasikan untuk kelestarian adat, tradisi, kebudayaan, kesenian dan sebagainya. Tes 1 2 3.